قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita bersama untuk bisa berkumpul bersua di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah masjid yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, la masjidun ussisa 'ala taqwa, yaitu masjid yang fondasinya adalah iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Iman, karena memang kita merasa jika kita berada di kota Madinah, di kota yang barokah, maka dengan itu pula lah iman kita bertambah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bertambah pula lah kecintaan kita kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang nabi yang berasal dari kalangan kalian, dari yang terbaik. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berat terhadap apa yang menimpa kalian. Harisun 'alaikum, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat antusias melihat umatnya, umat yang terbaik, umat yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Kemudian Allah menyebutkan bil mu'minina raufur rahim. Di antara salah satu sifat Rasulullah yang paling mulia adalah sangat sayang kepada seluruh orang-orang yang beriman. Artinya Nabi sayang kepada umatnya. Dan banyak sekali contoh yang menyebutkan kepada kita bersama bagaimana kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Di antara salah satunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk umatnya. Dan itu merupakan di antara bentuk cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama. Sehingga kita pun wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala-galanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pantas bagi seorang mukmin dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Artinya kecintaan yang kita berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kecintaan yang melebihi cinta kita kepada diri kita pribadi. Dan di antara bentuk kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak pernah melupakan salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama selalu kita mengingatkan dikala kita berada di hari Jumat, dan malam ini adalah malam Jumat. Di hari Jumat adalah hari di mana diperbanyak porsi untuk mengucapkan salawat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah. Sesungguhnya salawat yang disampaikan oleh umatku akan diantarkan kepadaku, disampaikan kepadaku setiap hari Jumat. Kemudian di dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salata. Mereka yang paling pantas terhadap diriku di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itulah kita sebagai umat Nabi yang betul-betul cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berlomba-lomba untuk memperbanyak mengucapkan salawat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena itu merupakan amalan yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kaum muslimin hendaklah mereka membiasakan dirinya untuk mengucapkan salawat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam
dan porsi selawat tersebut akan mereka perbanyak dikala mereka bertepatan dengan hari Jumat, hari di mana diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di antara salah satu yang membuat orang-orang Yahudi iri kepada kaum muslimin ketika Allah memilihkan dan menjadikan hari Jumat sebagai hari raya mereka. Artinya hari Jumat memiliki keutamaan yang luar biasa, dan salah satunya hari Jumat merupakan hari di mana selawat kita akan diperlihatkan kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan kita ingin termasuk di antara mereka yang tercantum di dalam catatan paling banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, masih berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram. Di dalam riwayat yang lain yang dibawakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dan juga imam yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram, wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Orang yang melakukan salat di dalam masjidku ini lebih mulia, lebih bagus, lebih baik daripada 1000 salat dibandingkan dengan tempat yang lainnya, kecuali Masjidil Haram yang ada di Mekah. Dan salat yang dilakukan di Masjidil Haram yang ada di Mekah lebih baik daripada 100.000 kali lipat dibandingkan dengan salat yang dilakukan di tempat yang lainnya. Karena memang ikhwatul Islam, dari hadis ini para ulama menyebutkan orang yang salat di Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah, minimal mereka akan mendapatkan pahala lebih daripada 100.000 kali salat dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Orang yang salat di Masjidil Haram yang ada di Madinah, mereka akan mendapatkan minimal kebaikan lebih daripada 1000 kali lipat dibandingkan dengan salat di tempat yang lainnya. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Dalam masalah Masjidil Aqsa, para ulama mereka berbeza. Ada yang menyebutkan barang siapa yang salat di sana akan mendapatkan kebaikan 500 kali lipat dibandingkan dengan salat di tempat yang lainnya. Di dalam riwayat yang kedua disebutkan barang siapa yang salat di sana akan mendapatkan lebih daripada 250 kali lipat dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Dan kedua-duanya memiliki dalil atau memiliki argumen. Hanya saja kalau seandainya kita melihat dari segi sanad ikhwatul Islam, karena yang satu menyebutkan 500, yang satu menyebutkan 250, kalau seandainya dari segi sanad hadisnya, maka kami pribadi lebih condong kepada sanad yang kedua. Kita lebih condong kepada sanad yang kedua yang menyebutkan bahwa barang siapa yang salat di Masjidil Aqsa, maka mereka akan mendapatkan pahala lebih daripada 250 kali lipat dibandingkan dengan salat di tempat yang lainnya. Kalau kita membahas dari segi sanad. Namun yang perlu kita ketahui ikhwatul Islam, hadis yang selalu kita berulang-ulang menyebutkannya, bahwa Nabi menyebutkan tidak sama dengan 1000 atau tidak sama dengan 100.000. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bersama, salatun, barang siapa yang melakukan ibadah salat di dalam Masjid Nabawi, di dalam Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Salat yang dimaksud di sini adalah semua salat yang akan mereka lakukan, semuanya. Salat sunat, salat wajib, salat jenazah, semuanya. Apabila disebut dengan salat, maka termasuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi menyebut dengan sifat nakirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan satu salat dengan salat yang lainnya. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, seorang imam yang meninggal pada tahun 676 Hijrah, menyebutkan dikala Nabi SAW tidak membedakan antara satu salat dengan salat yang lainnya, artinya semua salat yang dilakukan kaum muslimin, maka akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh baginda Nabi yang mulia SAW. Sehingga kewajiban kita tidak boleh bakhil terhadap diri kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk bisa beribadah, datang ke tanah haram,
maka perbanyaklah, terutama dengan ibadah yang sangat mulia, yang disebutkan pahalanya. Dan pahala yang disebutkan pun merupakan pahala yang kadar minimal disebutkan oleh Rasulullah SAW atau kadar maksimal. Karena Nabi menyebutkan khairum min alfi salah, lebih baik daripada 1000 salat. Apa maknanya? Berarti pahalanya bukan sama dengan 1000. Orang yang salat di Masjid Nabawi pahalanya tidak sama dengan 1000, tapi lebih baik daripada 1000. Itu kalau salat sunat, kalau salat sendirian yang mereka lakukan. Kalau seandainya mereka melakukan salat berjamaah bersama kaum muslimin, maka dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena derajat salat sunat berbeda dengan derajat orang yang melakukan salat fardu bersama kaum muslimin. Artinya kalau ada di antara kaum muslimin mereka yang melakukan salat sunat di dalam Masjid Nabawi, maka lebih bagus daripada 1000 kali lipat. Kalau salat wajib dikalikan lagi 27 darjat, atau di dalam riwayat yang lain 25 darjat, tergantung bagaimana dia melakukan ibadah, kekhusyukannya dan tumakninahnya. Kemudian khairum min alfi salah, lebih bagus daripada 1000 kali lipat. Fima siwa, dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Sehingga satu-satunya masjid atau masjid-masjid yang ada kelipatannya ikhwatul Islam adalah 3 masjid yang tadi telah kita sebutkan. Artinya masjid lain yang ada di dunia, dimanapun tempatnya, tidak memiliki kekhususan sama sekali. Bahkan walaupun masjid yang ada di kota Madinah selain masjid Rasulullah SAW. Seperti misalnya kita datang ke kota Madinah, di antara salah satu yang dianjurkan atau di antara salah satu yang biasa diziarahi oleh kaum muslimin adalah Masjid Khandaq, ada masjid Qiblatain atau Masjid Bani Salimah. Semua masjid itu ikhwatul Islam, tidak ada kelipatannya, sama saja dengan masjid-masjid yang lainnya. Dan kita selalu menyebutkan di kota Madinah secara khusus bahwa masjid yang Nabi SAW pernah melakukan salat di sana. Karena memang penduduk Madinah, terutama di zaman Umar bin Abdul Aziz, cicinya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, mereka mencari-cari di mana Nabi SAW pernah melakukan salat. Setiap tempat yang mana Nabi SAW melakukan salat di sana, maka mereka akan bangun masjid. Kemudian dicari. Mereka menemukan ada kurang lebih 46 masjid, atau ada 46 tempat yang mana Nabi SAW pernah melakukan salat di sana. Nah, di 46 titik ini ikhwatul Islam, maka mereka pun mulai membangun yang namanya masjid. Sehingga masjid yang bersejarah di kota Madinah, dan di antara salah satu bentuk sejarahnya, Nabi SAW pernah salat di tempat tersebut. Kemudian kaum muslimin menjadikan tempat salat Nabi ini sebagai masjid. Nah, 46 masjid ini, selain Masjid Quba, selain Masjid Nabawi, maka nilainya salat di sana sama semuanya dengan masjid-masjid yang ada di dunia. Walaupun Nabi SAW pernah salat di sana. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena Nabi SAW tidak pernah menyebutkan kelebihannya. Artinya yang disebutkan oleh Nabi SAW memiliki kelebihan adalah Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Selain 2 masjid ini, dimanapun tempatnya, walau berada di dalam kota Madinah, maka tidak ada memiliki keutamaan khusus. Seperti misalnya Masjid Bani Salimah, atau yang kita kenal dengan Masjid Qiblatain. Kalau kita salat di sana, tidak salat di sana, sama saja ikhwatul Islam. Dan itu adalah bagian daripada masjid kaum muslimin. Iya, ada nilai sejarah di sana, kita tidak memungkiri. Ada nilai sejarah di sana, sehingga disebut dengan Masjid Bani Salimah. Lebih kita mengenal dengan Masjid Qiblatain. Bahkan sebahagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, semua masjid yang ada di kota Madinah, semuanya dinamakan dengan Masjid Qiblatain. Masjid Nabawi juga disebut dengan Qiblatain. Masjid Quba juga disebut dengan Qiblatain. Semua masjid yang ada disebut dengan Masjid Qiblatain. Kalau seandainya kita melihat dari nilai-nilai sejarahnya. Namun yang ingin kami sampaikan, bahwa tidak ada satupun masjid di kota Madinah yang memiliki keutamaan dikhususkan kita salat di sana, kecuali Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Kalau seandainya demikian nilai daripada masjid yang ada di kota Madinah, yang betul-betul Nabi SAW pernah salat di sana, apakah mungkin ada masjid-masjid yang ada di luar Madinah atau di daerah-daerah yang lainnya mereka memiliki keutamaan yang dikhususkan kita datang ke sana? Tentunya tidak jawabannya. Kalau seandainya masjid di kota Madinah saja yang betul-betul Nabi pernah salat di dalamnya, tidak ada kekhususan agar kita bisa datang ke sana kecuali Quba dan Masjid Nabawi, maka masjid yang ada di luar, dimanapun dia berada, tidak mungkin ada kekhususan dan kelebihan nilai kita melakukan salat di sana. Sehingga apa maknanya ikhwatul Islam?
berarti semua masjid yang ada di dunia hukumnya sama, pahalanya juga sama, kecuali masjid-masjid yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Kalau di kota Madinah adalah Masjid Nabawi dan juga Masjid Quba. Dua masjid ini merupakan masjid yang memiliki 4 persamaan. Yang pertama, ikhwatul Islam, antara kesamaan yang dimiliki oleh Masjid Nabawi dengan Masjid Quba sama-sama dibangun oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Quba, dan itu ada tempat persinggahan Nabi pertama dikala Nabi melakukan hijrah di sebuah kabilah yang namanya Amr bin Auf. Kabilah ini merupakan kabilah yang ada di Madinah. Kemudian Nabi SAW singgah di rumah salah seorang sahabat yang bernama Kulthum bin Hadam. Disitulah Nabi SAW menginap. Kemudian Nabi SAW 4 hari lamanya berada di Quba, dan Nabi pun membangun Masjid Quba bersama para sahabatnya. Hanya dalam waktu 4 hari Masjid Quba jadi, karena memang masjid itu ikhwatul Islam tidak banyak, pembangunannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Hanya diberikan pagar, kemudian diberikan mana lokasinya, kemudian dia tidak beratap, kemudian juga tidak beralaskan, kecuali hanya dengan pasir saja. Makanya kita lihat Nabi SAW dan para sahabatnya tidak ada di antara mereka yang salat dengan kaki kecuali dengan menggunakan alas kaki atau dengan sepatu. Makanya Nabi SAW dan para sahabatnya, mereka tidak pernah salat sama dengan kita, itu sama dengan bertelanjang kaki kalau bahasa kitanya. Nabi selalu salat dengan menggunakan sepatunya. Begitu juga sahabat selalu menggunakan salat dengan sepatunya. Apa maknanya? Tak mungkin mereka salat dengan menggunakan tanpa alas kaki atau tanpa alas kaki, karena pasirnya, karena kerikilnya. Apalagi di musim panas ikhwatul Islam, tentunya Nabi SAW, selama Nabi SAW berada di kota Madinah, maka Nabi SAW selalu salat dengan menggunakan sepatunya. Makanya kalau ada sebagian kaum muslimin, kalau kita melihat ada orang yang salat dengan menggunakan sepatunya, itu biasa saja. Itu perkara-perkara yang biasa di dalam agama. Bahkan ada hukum-hukum tersendiri. Oh Ustaz, bagaimana dengan keadaan masjid yang ada di zaman sekarang ini? Sudah ada karpetnya. Iya, memang kita tetap menjaga kebersihan masjid ikhwatul Islam. Namun ada beberapa orang yang mereka tetap menggunakan atau tetap salat dengan menggunakan sepatunya. Selama sepatu itu bersih, tidak ada najisnya, maka diperbolehkan mereka salat dengan menggunakan sepatu tersebut. Karena memang Nabi SAW selalu salat dengan menggunakan sepatunya. Artinya ikhwatul Islam, selama 4 hari Nabi SAW berada di Quba, maka selesai pembangunan Masjid Quba. Dan Masjid Quba Nabi sendiri yang membangunnya bersama para sahabat yang ada. Kemudian itu juga dengan Masjid Nabawi, Nabi SAW juga membangunnya dengan tangannya. Nabi yang mengangkat batunya, Nabi SAW yang bergotong royong dengan para sahabatnya. Sehingga dua masjid ini adalah masjid yang dibangun oleh tangan Nabi sendiri SAW. Dan itu merupakan ada nilai sejarah yang sangat indah, bahwa Nabi membangun Masjid Nabawi dan Nabi juga membangun Masjid Quba. Kemudian kesamaan yang kedua, sama-sama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Di akhir surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaum. Ada masjid yang di awal-awal pembangunannya adalah karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Masjid Quba fondasinya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Masjid Nabawi lebih lagi dibandingkan dengan Masjid Quba. Disitulah para ulama mereka menggabungkan antara hadis tersebut, karena ayat ini ayat yang berbicara tentang Masjid Quba secara khusus. Namun di dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa ayat ini adalah ayat yang berbicara tentang Masjid Nabawi. Sebagian para ulama mereka menggabungkan, kalau seandainya fondasi Masjid Quba adalah iman dan takwa, maka fondasi Masjid Nabawi lebih lagi iman dan takwanya. Karena bagaimanapun Masjid Nabawi tidak boleh disamakan dengan Masjid Quba. Kemuliaan Masjid Nabawi merupakan kemuliaan yang luar biasa. Sehingga di antara keutamaan atau kesamaan yang kedua, sama-sama fondasinya iman dan takwa. Kemudian kesamaan yang ketiga ikhwatul Islam, bersamaan antara Masjid Nabawi dengan Masjid Quba, sama-sama mendapatkan pahala dikala kita salat di dalamnya. Masjid Quba bagi mereka yang beruduk di rumahnya, kemudian dengan niat pertama kali datang ke Quba untuk melaksanakan salat 2 rakaat di sana atau lebih, maka mereka akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang melaksanakan ibadah umrah. Dan Nabi SAW tidak pernah absen datang ke Masjid Quba minimal 1 kali dalam 1 pekan. Sebagaimana dibawakan riwayat oleh Abdullah bin Umar, kulla sabtin, Nabi datang ke Quba setiap hari Sabtu. Dan Sabtu itu bisa jadi bermakna hari
Sabtu itu juga bisa bermakna satu kali dalam satu pekan. Sehingga kalau seandainya Allah mudahkan bagi kita datang ke kota Madinah ada hari Sabtunya, jadikan hari Sabtu itu adalah waktu kita berziarah ke Masjid Quba. Karena memang Nabi ya'ti Quba kulla sabtin. Nabi SAW datang ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Jelas disebutkan di dalam hadis ini bahwa Nabi datang ke Quba setiap hari Sabtu. Namun kalau seandainya dikala kita datang ke kota Madinah tidak ada hari Sabtunya, tidak bertepatan dengan hari Sabtu, maka kapanpun dianjurkan bagi kita berziarah ke Masjid Quba. Baik itu pagi, siang, sore, malam, kapanpun kita bisa berziarah ke sana maka lakukanlah. Sehingga bagi kita ikhwatul Islam, terutama misalnya bagi kita yang mungkin tidak mungkin berziarah di pagi hari karena mungkin ramai orang, banyak orang, bisa dilakukan ziarah di siang hari, bisa pula dilakukan ziarah di sore hari, bahkan di malam hari pun bisa dilakukan ziarah. Artinya ziarah di Masjid Quba itu tidak mesti dilakukan di pagi hari. Kapanpun kita berziarah silahkan. Kemudian ikhwatul Islam, kalau di Masjid Nabawi maka disebutkan oleh Nabi SAW, khairum min alfi salah, lebih bagus daripada 1000 kali lipat dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Artinya salat di dua masjid ini sama-sama ada kemuliaannya. Kemudian yang keempat, persamaan antara Quba dengan Masjid Nabawi, sama-sama Allah memberikan pujian kepada penduduknya. Allah memberikan pujian kepada penduduk Quba. Allah abadikan di dalam Al-Quran, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sana ada laki-laki, ada orang-orang yang mereka suka mensucikan dirinya. Apa makna daripada ayat ini? Dan ini merupakan keutamaan yang dimiliki oleh penduduk Quba, baik itu di zaman Nabi SAW dan juga tidak tertutup kemungkinan sampai kapanpun, sampai hari kiamat, orang-orang yang ada di sana termasuk ke dalam ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di sana ada laki-laki, ada orang-orang yang mereka suka bersuci. Apa maknanya? Bersuci yang mereka lakukan ada dua. Mereka mensucikan secara jasmani, mereka mensucikan jasadnya. Begitu juga mereka juga suci dalam masalah rohaninya. Nabi SAW menyebutkan bagaimana bentuk bersucinya orang-orang yang ada di Quba. Kita tahu dulu ikhwatul Islam, di dalam kita misalnya buang air, di daerah sini adalah daerah yang airnya sedikit, sehingga ada dua istilah yang namanya, yang satu namanya adalah al-istinja, yang kedua namanya adalah al-istijmar. Al-istinja adalah membersihkan kubul dan dubur dengan menggunakan air. Al-istijmar artinya adalah mensucikannya dengan menggunakan batu, diambil dari kalimat jamar. Artinya dua hal ini adalah di antara bentuk yang diizinkan di dalam syariat. Seperti misalnya kalau seandainya kita sedang bersafar, kemudian tidak ada air di sana dan kita terpaksa dan harus buang air, bagaimana caranya? Silahkan dan bersihkan dengan batu. Tidak boleh yang lain, tidak boleh dengan, misalnya tidak boleh kita kiaskan dengan yang lainnya, karena batu ya batu. Nabi SAW menyebutkan dengan batu, al-istijmar. Nah, orang-orang Quba mereka menggunakan kedua-duanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah mereka di dalam Al-Quran. Maknanya ikhwatul Islam, bahwa mereka betul-betul ingin mensucikan dirinya secara jasmani, sehingga Allah abadikan di dalam Al-Quran. Kemudian juga sifat yang kedua, mereka mensucikan dirinya secara rohani, karena ada dua hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh orang-orang yang ada di Quba. Yang pertama, mereka itu adalah orang-orang yang selalu melakukan salat sunat duha. Dan yang kedua, mereka adalah orang-orang yang selalu melakukan salat sunat malam, atau yang kita kenal dengan salat sunat tahajud. Karena dua ini ikhwatul Islam adalah salat sunat yang apabila kita ingin menjadi orang-orang yang bersih, membersihkan hati kita dari noda kemaksiatan, dari noda kesalahan dan kesilafan, maka lakukanlah salat ini sebagaimana yang mereka lakukan. Orang-orang Quba mereka tidak pernah meninggalkan dua salat ini, salat sunat duha dan salat sunat malam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di sana ada orang-orang yang suka mensucikan dirinya. Apa makna mensucikan? Mensucikan secara jasmani ataupun mensucikan dirinya secara rohani. Kedua-duanya mereka dapatkan. Sedangkan orang-orang yang ada di Madinah atau di sekitar Masjid Nabawi, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW juga menyebutkan, Allahumma man zalama ahlal madinati wa aqafahum fa akhifhu wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfun wala 'adlun. Ya Allah, barang siapa yang menzalimi penduduk Madinah di sini
atau membuat mereka menjadi takut, maka tanamkan rasa takut di dalam hatinya. Dan untuknya pantas laknat dari Allah, malaikat dan semua manusia, dan Allah tidak akan menerima amalan darinya. Artinya apa, ikhwatul Islam? Di dalam doa ini seolah-olah Nabi SAW memberikan pujian kepada mereka semuanya. Dan memang secara khusus Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma arham al-ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Ya Allah, sayangi, rahmati, kasihi orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar itu adalah penduduk Madinah asli, mereka yang tinggal di Madinah. Kemudian Nabi tidak hanya mendoakan dirinya, mereka juga mendoakan keturunannya. Dan bisa jadi abna'il ansar sampai keturunannya, sampai kapan? Bisa jadi sampai hari kiamat. Maka dengan itulah Nabi menyebutkan, Allahumma man zalama ahlal Madinah wa akhafahum fa akhifu. Ya Allah, barang siapa yang menzalimi penduduk Madinah. Artinya kezaliman itu diharamkan kapan saja. Tapi kalau seandainya kezaliman itu kita lakukan terhadap penduduk Madinah, maka ada dosa yang berlipat ganda di sana. Yang pertama, Allah tanamkan rasa takut di dalam hatinya. Yang kedua, untuknya laknat dari Allah, malaikat dan semua manusia. Dan yang ketiga, Allah tidak menerima amal ibadah darinya. Itu Nabi SAW yang menyebutkan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mereka. Sebagaimana penduduk Kuba diberikan pujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga dengan penduduk yang ada di masjid Rasulullah SAW. Empat inilah keutamaan atau kesamaan antara Kuba dengan Masjid Nabawi. Siapa yang bisa kembali mengulangnya? Apa persamaan antara Kuba dengan Masjid Nabawi? Yang bisa angkat tangan ya. Kalau tidak bisa kita tutup saja ya. Nah berarti, silakan Pak. Yang pertama, sama-sama dibangun oleh Nabi SAW. Yang kedua, apalagi persamaannya ada 4. Baru 1. Baik. Yang pertama dibangun oleh Nabi. Yang kedua, kalau kita sholat dalamnya dapat pahala atau tidak? Kalau kita sholat di Kuba dapat di sini, berarti sama-sama ada pahala yang berbeda dengan masjid-masjid yang lainnya. Yang ketiga, apalagi kesamaannya? Kita berikan kesempatan kepada Bapak kita dulu. Ya, baik Pak. Sama-sama apa lagi? Boleh diserahkan ke yang lain? Masya Allah. Baik, siapa lagi yang bisa jawab? Silakan. Yang pertama, sama-sama dibangun oleh Nabi SAW. Yang kedua, sama-sama pondasinya iman dan takwa. Yang ketiga, sama-sama ada pahala yang berbeza dengan masjid yang lainnya. Yang keempat, sama-sama mendapat pujian dari Allah kepada penduduknya. Masya Allah, sama-sama penduduknya diberikan pujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, syukran ya. Semuanya ada di sini ya, Masya Allah. Ini untuk Bapak kita juga, Masya Allah, barakallahu fiik, Masya Allah. Sehat selalu Pak ya, Masya Allah, barakallahu fiik, Allah juga khairan. Itu merupakan di antara kesamaan antara Kuba dengan Masjid Nabawi. Karena memang di kota Madinah, ikhwatul Islam, tidak ada masjid yang dikhususkan bagi kita untuk mendatanginya kecuali 2 masjid ini. Tidak ada kekhususannya, walaupun Masjid Khandaq, walaupun Masjid Qiblatain ataupun masjid-masjid yang lainnya, tidak ada kekhususan di sana. Sehingga kalau seandainya ada di antara kaum muslimin, mereka datang ke kota Madinah, oh kami belum memasuki Masjid Qiblatain, kami belum sholat di sana, sama saja ya kota Islam. Begitu juga kami belum memasuki Masjid Khandaq, kami belum sholat di dalamnya, sama saja dengan kita sholat di masjid yang lainnya, kecuali Masjid Madinah. Kalau ada di antara kita yang belum mengunjungi Qiblatain atau Khandaq atau masjid bersejarah lainnya, kita tidak akan bersedih. Tapi kalau ada di antara kaum muslimin tidak berkunjung ke Kuba, wajar dan pantas mereka bersedih. Apalagi di Masjid Rasulullah SAW. Artinya tidak ada nilai pahala yang disebutkan oleh Nabi SAW kecuali 2 masjid ini. Berarti masjid yang lainnya sama saja di kota Madinah. Kalau demikian keadaannya di kota Madinah, maka masjid-masjid yang lainnya di dunia pun tidak akan ada nilai-nilai pahala yang berlebih, sama saja nilainya. Maka di masjid manapun ikhwatul Islam, selain masjid yang tadi telah kita jelaskan, tidak dianjurkan. Makanya kemarin kita menyebutkan hadis Nabi SAW, la tushaddur rihal. Artinya jangan kalian melakukan perjalanan yang melelahkan. Artinya kalau ada di antara kaum muslimin, misalnya dia datang ke sebuah daerah dengan tujuan ingin sholat di masjid tersebut, maka tidak ada nilainya di sana. Dan Nabi melarangnya. Kenapa demikian ikhwatul Islam?
Karena apabila kita mengagungkan masjid-masjid yang lainnya, maka nilai pengagungan untuk Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Al-Aqsa, Masjid Quba akan kurang. Kita contohkan ikhwatul Islam misalnya. Kenapa kaum muslimin, Nabi SAW menyebutkan bahawa tidak ada hari raya kecuali hanya 2. Kemudian ditambah menjadi 3. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari raya mingguan. Hari raya itu Id. Kenapa disebut dengan Id? Sesuatu yang kita lakukan berulang dan berulang. Karena apabila kita memiliki hari raya yang lain, maka hari raya syariat, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari raya Jumat akan kurang nilainya. Karena kita sudah terbiasa dengan hari raya yang lainnya. Mereka yang sudah terbiasa dengan hari rayanya, ada hari raya tahunan. Tahu kita maknanya hari raya tahunan? Artinya ulang tahun misalnya. Yang biasa hari raya tahunan ini ikhwatul Islam, maka nilai hari raya syariat di dalam agama akan kurang di dalam jiwanya. Kenapa demikian? Karena dia sudah terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa dengan hari raya ini, hari raya itu, hari raya ini, maka hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Fitri biasa-biasa saja bagi kita. Begitu juga hari raya Idul Adha biasa-biasa saja bagi kaum muslimin. Maka dengan itulah kenapa kaum muslimin kadang ada hari raya Idul Fitri, mereka ikut salat, kadang tidak ikut salat, biasa-biasa saja. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak hari rayanya. Makanya Nabi SAW menyebutkan tidak ada hari raya kecuali 2. Idul Fitri, Idul Adha. Apa gunanya? Agar 2 hari raya ini senantiasa agung di dalam jiwa dan raga kaum muslimin. Begitu juga dengan masjid ikhwatul Islam. Kalau seandainya ada masjid-masjid yang kaum muslimin datang ke sana, mereka melakukan safar di sana, mereka berkorban meninggalkan semuanya ke masjid tersebut, maka nilai Masjidil Haram, Makkah, Madinah, Kuba, Masjidil Aqsa akan kurang nilainya. Itulah yang diinginkan oleh Nabi SAW. La tushaddur rihal illa, jangan kalian menyengaja melakukan safar kecuali ketiga masjid ini. Sedangkan Masjid Kuba, karena itu berkaitan dengan masjid Rasulullah SAW, ada hubungannya dan ada kaitannya. Kemudian ikhwatul Islam, kita lanjutkan hadis Rasulullah SAW. Salatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi ma siwa. Orang yang salat di dalam masjidku ini lebih bagus daripada 1000 kali lipat dibandingkan dengan salat di tempat yang lainnya. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram yang ada di Ka'bah Al-Musharrafah atau yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian hadis yang kedua atau riwayat yang kedua yang dibawakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi SAW menyebutkan salatun fi masjidi afdalu. Orang yang salat di dalam masjidku ini lebih afdal. Artinya tidak sama. Kalau kita salat di dalam Masjid Nabawi, pahalanya bukan 1000. Kalau pahalanya 1000, berarti apa gunanya Nabi menyebutkan afdal? Khairun. Khairun itu artinya akhyar, lebih bagus. Afdal itu artinya lebih utama, lebih mulia. Dan Nabi SAW menyebutkan afdalu min alfi salat, lebih mulia daripada 1000 salat. Berarti tidak sama dengan 1000. Makanya kita tidak mengatakan orang yang melakukan salat di Masjid Nabawi akan mendapatkan pahala 1000 kali lipat. Tidak. Tetapi mereka akan mendapatkan pahala lebih daripada 1000, bukan 1000. Karena kalau kita mengatakan 1000, berarti tidak ada gunanya Nabi SAW menyebutkan kalimat afdalu. Sesuatu, misalnya gelas ini lebih mulia daripada gelas ini, kita tahu artinya lebih mulia. Artinya lebih, berapa lebihnya kita tidak tahu. Seolah-olah Nabi SAW memberikan kesempatan bagi kita bersama untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya. Ketika Nabi menyebutkan lebih baik, ketika Nabi menyebutkan lebih mulia, maka kebaikan tersebut kita tidak tahu berapa ukurannya, sesuai dengan kadar kita melakukan ibadah di dalamnya, terutama ibadah salat. Sehingga ibadah salat ini ikhwatul Islam adalah ibadah yang betul-betul dianjurkan bagi kaum muslimin untuk memperhatikannya. Dan ingat, tidak semua orang yang melakukan salat mereka langsung diterima ibadah salatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Pernah ada kejadian ikhwatul Islam di zaman Nabi SAW. Ada salah seorang sahabat yang dia masuk Masjid Nabawi, masuknya ke Masjid Nabawi, kemudian dia melihat Nabi SAW. Makanya kalau kita masuk ke Masjid Nabawi, kemudian kita berjumpa dengan kawan di sana, apa yang pertama kali harus kita lakukan? Berjumpa kawan atau salat tahiyat? Apa yang harus pertama kali kita lakukan?
Misalnya nih, kita bertemu dengan kawan di mana? Di kursi nomor 19 misalnya, atau di pintu masjid nomor 19 misalnya. Kemudian kita datang, dan ini kebiasaan yang mungkin harus kita rubah. Kemudian kita bertemu dengan saudara kita di dalamnya, dan kita tahu masjid itu ada haknya. Nggak boleh kita samakan dengan rumah-rumah yang lainnya. Karena rumah Allah ada hak yang harus kita, ada kewajiban yang harus kita lakukan, ada hak yang harus kita tunaikan. Kemudian kita bertemu dengan kawan. Dikala kita bersua, apa yang pertama kali kita lakukan? Salat sunat atau berjumpa dengan kawan dulu? Biasanya kita jumpa kawan dulu atau salat sunat dulu? Jumpa kawan dulu Pak ya. Terus salat sunatnya? Mana yang kita dahulukan antara haknya Allah atau haknya manusia? Karena kita tadi belum tahu ilmunya. Kalau sekarang? Beda. Berarti apa yang harus kita lakukan pertama kali? Fatahiyat dulu. Fatahiyat dulu, Masya Allah. Silakan Pak. Masya Allah. Masya Allah, syukran Pak ya. Syukran ya, Masya Allah. Sehat selalu Pak ya. Sehat selalu Pak ya, Masya Allah. Barakallahu baik. Berarti besok jumpa kawan, sholat dulu ya Pak ya. Masya Allah, barakallahu baik. Allah jika khairan. Nah artinya ikhwatul Islam, kalau kita masuk ke dalam masjid, kemudian ada kawan, dan ini bukan hanya di masjid sini saja, di masjid mana saja. Kadang-kadang ikhwatul Islam kita jumpa di mana? Di masjid fulan, di mana posisinya di sana, di bagian dalam, maka kita dahulukan haknya Allah Subhanahu wa taala kalau kita berada dari luar atau berasal dari luar. Kecuali kalau seandainya kita masih di dalam arena masjid, maka tidak menjadi masalah karena kewajiban kita sudah selesai. Nah, baik ikhwatul Islam, sahabat ini dia masuk ke dalam masjid, kemudian dia salat. Nabi SAW melihatnya, memperhatikan dia salat. Kemudian setelah dia salat, maka dia datang mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Dikala dia mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Nabi menjawabnya Waalaikumsalam. Kemudian belum lagi dia selesai, atau baru saja Nabi selesai mengucapkan atau menjawab salamnya, apa kata Nabi? Ketika sahabat ini ingin duduk, qum, berdirilah kembali. Kembali berdiri. Qum fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali berdiri wahai sahabatku, ulang salatmu karena tadi kamu belum melakukan salat. Padahal dia salat di depan Nabi SAW. Dia takbir di depan Nabi, dia ruku di depan Nabi, dia sujud juga dilihat oleh Nabi SAW. Namun apa kata Nabi? Qum fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali berdiri, ulangi salatnya karena tadi kamu belum salat. Padahal dia sudah salat. Apa maknanya? Berarti salat yang tadi dia lakukan tidak ada nilainya. Jadi jangan kita ikhwatul Islam, jangan kita mentang-mentang berada di Masjid Nabawi semuanya akan diterima oleh Allah, belum tentu. Maka disitulah kita harus kembali belajar bagaimana sih ibadah salat yang harus kita lakukan. Bukan hanya di Masjid Nabawi saja, di semua masjid. Karena ada sebahagian athar yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma menyebutkan, ada sebahagian kaum muslimin dia salat 60 tahun lamanya, tidak satu pun ibadah salat mereka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa maknanya? Mereka tidak tahu apa rukunnya, apa kewajibannya, bagaimana tumakninanya, bagaimana caranya. Begitu juga dalam riwayat Abu Hurairah, ada orang yang salat 40 tahun lamanya. 40 tahun artinya seumur hidup, 60 tahun seumur hidupnya, namun tidak ada satu pun ibadah salat yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena mereka tidak memperhatikan ibadah salat yang dilakukan. Artinya ikhwatul Islam, ketika kita berada di Masjid Nabawi, di antara salah satu yang betul-betul kita perhatikan adalah bagaimana kita salat. Karena tidak tentu atau belum tentu semua salat yang kita lakukan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam sebuah ayat di dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, watlu alaihim naba'a bani adam bil haqqi id qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, watlu alaihim, wahai Muhammad, bacakan kepada mereka, ceritakan kepada umatmu. Ya Allah, apa yang harus aku ceritakan? Naba'a bani adam bil haqq, ceritakan tentang peristiwa yang terjadi kepada dua orang anak Adam, anak Nabi Adam alaihissalam. Para ulama mereka berbeda siapa namanya. Yang masyhur adalah Qabil dan Habil. Apa yang terjadi kepada mereka berdua? Iz qarraba qurbana, ketika mereka sama-sama beribadah. Dikala mereka sama-sama beribadah, padahal mereka anaknya Nabi, anak Nabi Adam alaihissalam, yang belum ada kesyirikan di zamannya. Fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar.
yang satu diterima ibadahnya, yang satu tidak. Allah sebutkan bahawa satu tidak diterima, yang satu diterima, padahal mereka anaknya Nabi. Artinya anak Nabi disebutkan oleh Allah, demikian keadaannya. Apa maknanya? Karena yang berhak menerima atau tidak menerima amal ibadah adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita berusaha bagaimana supaya ibadah yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ibadah salat. Nah, kita kembalikan lagi. Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang satu diterima, yang satu tidak. Sehingga yang tadi tidak diterima ibadahnya karena orang terdahulu. Kalau mereka tidak diterima ibadahnya, disebutkan ibadahmu tidak diterima. Kalau kita alhamdulillah disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada kesempatan bagi kita untuk selalu memperbaiki, ada menambah semangat dan motivasi untuk selalu memperbaiki ibadah yang kita lakukan. Karena bisa jadi kita selalu salat Allahu Akbar, kita tidak tahu mana ibadah kita yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian qala la'aqtulannak, yang tadi tidak diterima ibadahnya, mengancam saudaranya. Kenapa ibadahnya tidak diterima, saudaranya diterima? Qala la'aqtulannak, aku akan bunuh kamu wahai saudaraku. Kemudian apa kata saudaranya yang diancam? Qal innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah tidak akan menerima amal ibadah kecuali dari mereka-mereka yang bertakwa. Sahabat Abu Darda, di dalam riwayat yang lain, sahabat Abdullah bin Umar, mereka menyebutkan ayat ini tentang maknanya. Kalau aku tahu ada satu sujud yang diterima oleh Allah, maka itu lebih baik bagiku dari dunia dan seisinya. Artinya apa? Mereka sendiri, para sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Semua kita meyakini para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang termulia setelah Nabi SAW. Mereka dijamin surga semuanya. Tapi mereka mengatakan, kalau aku tahu ada satu ibadahku yang diterima. Artinya mereka tidak tahu apakah ibadahnya diterima atau tidak diterima. Itu sahabat Nabi. Kemudian tiba-tiba ada orang datang di akhir zaman, mereka mengatakan, salatku diterima oleh Allah, salat kalian tidak diterima oleh Allah kecuali melalui diriku. Apakah mereka lebih mulia dari sahabat Nabi SAW? Kalian tidak akan masuk surga kecuali melalui diriku. Kalian harus datang melalui diriku. Kalian harus meminta syafaat kepada diriku. Na'udzubillah. Sahabat Nabi SAW yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla, mereka masuk surga, tidak berani mereka mengatakan aku diterima ibadahnya. Lantas kita mengatakan ibadah kita diterima oleh Allah. Tidak demikian. Karena kita ikhwatul Islam harus mengedepankan ada namanya al-khauf. Setiap kali kita beribadah, makanya dikala kita sehat, dikala kita diberikan kelapangan, dikala kita diberikan kesehatan, maka yang harus kita kedepankan adalah al-khauf. Rasa takut. Takut kalau seandainya ibadah tidak diterima. Takut nanti kalau nikmat ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikala kita berada di dalam kesulitan, atau dikala kita mungkin sedang sakit-sakitan dan yang semisalnya, maka yang harus kita kedepankan adalah ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dua ini, rasa takut dan berharap, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga tidak ada di antara kaum muslimin mereka yang memberikan jaminan ibadahnya langsung diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kedua orang sahabat ini mengatakan, kalau aku tahu ada satu sujud yang diterima oleh Allah, yang disebutkan kalau ibadahnya diterima, maka lebih bagus dari dunia dan seisinya. Artinya apa? Berarti mereka tidak tahu ibadahnya diterima atau tidak. Dan kita sudah memberikan jaminan sesuai dengan jaminan Allah bahwa ibadah yang mereka lakukan pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena tidak mungkin Allah tidak menerimanya. Karena Allah menurunkan ayat di dalam beberapa tempat, radhiyallahu anhum wa radu'an. Karena ridha itu adalah tingkat kemuliaan yang paling tinggi. Wa ridwanullahi akbar. Dan keridhaan Allah itu adalah sesuatu yang terbesar. Dan itulah yang Allah berikan kepada sahabatnya. Namun kita lihat ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya. Tidak ada di antara mereka yang berani mengatakan ibadahku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembalikan lagi kepada sahabat yang tadi salat di depan Nabi. Apa kata Nabi? Qum fasalli fa innaka lam tusalli. Berdirilah, salatlah, karena tadi kamu belum salat, padahal dia salat di depan Nabi. Kemudian dia kembali salat. Dia pun salat Allahu Akbar, ruku, sujud. Kemudian dia selesai salat 2 rakaat. Dia kembali lagi mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi pun kembali menjawab salamnya. Ketika dia ingin duduk, maka Nabi kembali mengucapkan kalimat yang sama. Qum fasalli fa innaka lam tusalli. Berdirilah, kembalilah salat, karena tadi kamu belum salat. Sudah 2 kali, padahal dia salat di depan Nabi SAW. Kemudian sahabat ini kembali berdiri dan melakukan salat Allahu Akbar.
kemudian dia rukuk, sujud, kemudian dia salat, kemudian dia lagi kembali kepada Nabi mengucapkan salam, Nabi menjawabnya, kemudian Nabi kembali mengatakan kum fasalli fa innaka lam tusalli, sudah 3 kali. Kemudian setelah 3 kali ikhwatul Islam, apa kata sahabat ini? La uhsin ghaira hadha ya Rasulullah, saya tidak bisa lagi melakukan kecuali yang kamu lihat. Saya tidak lagi bisa melakukan ibadah salat kecuali seperti yang kamu lihat. Maka di saat itulah Nabi mulai mengajarkan kepadanya, kalau kamu berdiri, maka sempurnakan berdirinya. Sama dikala kita masuk ke Masjid Nabawi, jangan kita tergesa-gesa. Imam mengatakan Allahu Akbar karena kita takut terlambat. Mana yang lebih bagus? Terlambat atau kita terburu-buru mengucapkan Allahu Akbar? Mana yang harus kita utamakan? Nah, mana yang lebih kita utamakan? Boleh dijawab tapi dengan alasan. Ada sebuah kaidah ikhwatul Islam, kalau bertentangan antara zat salat dengan waktu salat, maka yang harus kita utamakan adalah zat salatnya. Seperti misalnya, contoh, ini contoh saja, terutama kalau kita berada di Mekah, apalagi di hari-hari haji misalnya. Kalau di hari-hari haji itu ikhwatul Islam, kita tahu bagaimana kaum muslimin mereka berbondong-bondong berada di Mekah Al-Mukarramah. 4 juta orang berada di sana. Sulit bagi kita untuk membayangkannya. Kemudian kalau kita salat, kadang-kadang kita tidak bisa sujud karena safnya antara satu dengan yang lain tidak bisa, terlalu sedikit sekali. Kemudian dikala kita salat berjamaah, kemudian kita bisa rukuk. Rukuk pun mungkin di belakang punggung kawan kita. Kalau rukuk mungkin masih bisa. Kalau sujud, tidak bisa kita sujud. Karena nanti kalau kita sujud, di mana kita akan sujud? Di punggung kawan, tidak mungkin. Nah, kita dihadapkan dengan 2 pilihan. Yang pertama, kita tunggu dulu kawan sujud, selesai mereka sujud. Kemudian mereka berdiri. Setelah mereka berdiri, baru kita bisa sujud. Berarti kita tidak mengikuti imam. Pilihan yang kedua, kita tetap bersama imam sujud, tapi kita harus sujudnya di belakang punggung kawan atau di kakinya. Mana yang harus kita dahulukan? Yang pertama atau yang kedua? Siapa yang bisa jawab? Terbayang maksudnya contohnya? Contoh yang pertama, kita tetap sujud bersama imam, tapi sujudnya tidak sempurna, harus di kaki kawan. Kadang kita tahu kadang-kadang kawan memakai sepatu atau kaos kaki, Allahu Akbar misalnya kan. Tak mungkin bagi kita sujud demikian keadaannya. Kalau kita tidak sujud, maka kita tidak mengikuti imam. Berarti kita menyelisih imam. Mana yang harus kita dahulukan? Siapa yang bisa jawab? Ini sepertinya yang pertama kali ingin menjawab ya Pak ya. Silakan. Yang mana? Yang pertama. Kenapa? Yang pertama yang mana itu? Kita harus mengikuti imam. Terus kalau kita mengikuti imam, kita sempurna, sujudnya tidak sempurna. Sujud di belakang punggung kawan, sujud di kaki kawan. Bagaimana? Setidaknya gerakan sholat itu kita berapa? Apa alasannya? Setidaknya gerakan salat kita dapatkan. Kita bisa sujud atau tidak bisa? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Tetapi kenapa kita tidak sujud? Atau tidak sujudnya sempurna? Sulit ya? Karena sulit berarti besok kita sambung ya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimahullah. Artinya ikhwatul Islam, kita ingin memanfaatkan momen-momen yang indah, terutama dikala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk melakukan ibadah-ibadah yang mulia sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apalagi ibadah salat. Dan kita ingat ikhwatul Islam, ibadah salat itu hendaklah kita betul-betul menyempurnakannya. Tidak mesti bagi kita tergesa-gesa untuk melaksanakannya, karena yang kita inginkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita takut, iya, kita berada di Madinah, kita berada di Mekah Al-Mukarramah, tapi ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa gunanya? Ustaz, apakah mungkin ada tidak diterima? Mungkin. Anak Nabi saja, anak Nabi Nuh, anak Nabi Adam yang tadi kita sebutkan ceritanya, tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi yang salat di depan Nabi juga tidak diterima ibadahnya.
Siapa yang menyebutkan ibadahnya tidak diterima? Nabi yang menyebutkan, fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu tadi belum melaksanakan ibadah salat. Mananya ikhwatul Islam, dikala Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita datang ke kota Madinah, kemudian ada pahala yang luar biasa banyaknya di sana. Tinggal bagaimana kita menyempurnakan ibadah salat yang kita lakukan. Salatlah sesempurna mungkin. Bagaimana supaya kita bisa sempurna salat? Tidak lain tidak bukan caranya kita harus belajar agama. Kita harus tahu bagaimana tata cara salat baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ibadah salat itu ikhwatul Islam adalah perkara yang mudah. Tidak mungkin Nabi mempersulit kita untuk mengajarkan kita tentang perkara yang setiap hari kita melakukannya. Karena kaedah di dalam agama, sesuatu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin atau sesuatu yang dibutuhkan, yang banyak dibutuhkan, maka akan dipermudahkan. Salat itu kita butuhkan siang dan malam, bukan hanya 5 waktu sehari semalam, dah. Belum lagi salat-salat sunatnya, banyak ibadah salat yang bisa kita lakukan. Kemudian akan dipersulit penjelasannya oleh Nabi SAW. Dah, mudah sekali ikhwatul Islam. Nabi menyebutkan kalau kalian salat berdiri dengan sempurna, kemudian takbir, angkat tangan kalian, baik itu sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga, kemudian letakkan di dada, selesai. Apakah itu sulit? Tidak. Kemudian bagaimana rukuknya, di mana tangan kalian berada, kemana kalian melihatnya, kemudian bagaimana kalian sujudnya, sesuatu yang mudah. Artinya belajar sifat salat Nabi itu sesuatu yang sangat mudah, karena kita butuh setiap hari siang dan malam untuk melakukannya. Dan dengan itulah Nabi menyebutkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian memperhatikan diriku salat. Bagaimana kita memperhatikan Nabi SAW salat? Nabi SAW sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Caranya kita belajar hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka dari situlah kita mencari kitab yang berjudul Sifat-Sifat Salat Nabi SAW. Makanya tidak boleh bagi kita ikhwatul Islam, semua kita, kecuali sudah harus menamatkan sifat salat Nabi SAW. Siapa yang mengarangnya? Cari nanti, banyak yang mengarangnya sifat salat Nabi SAW. Bagaimana kita selalu beribadah kepada Allah, kemudian kita tidak tahu tata cara kita beribadah kepada Allah. Sampai kapan kita akan demikian? Artinya ikhwatul Islam, harus kita belajar tentang agama yang kita lakukan siang dan malam. Makanya belajar agama itu adalah kewajiban, bukan pilihan. Apa maknanya? Tidak boleh bagi kita memilih, nanti Ustaz, pulang saya dari Madinah ini, baru saya cari buku sifat salat Nabi yang tadi saya sebutkan. Jangan, kenapa kita harus tunggu pulang di Madinah? Sekarang kita mulai. Kita cari di internet sifat salat Nabi SAW. Kemudian sifat salat Nabi, tertera hadis-hadis di sana bagaimana Nabi SAW melakukan ibadah. Artinya apa ikhwatul Islam? Supaya salat yang kita lakukan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Terutama dikala kita berada di kota Nabi SAW. Karena memang ibadah ini merupakan ibadah yang luar biasa. Kalau kita sempurna melakukannya, ingat minimal pahalanya 1000. Itu kalau salat sendirian. Kalau salat berjamaah dikalikan lagi 27 darjat, 27 kali 1000, 27. Itu kalau minimalnya. Bagaimana kalau kita sempurna, khusyuk, betul-betul mengetahui gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan yang kita baca ikhwatul Islam, dan itu adalah semuanya penunjang kita untuk khusyuk di dalam melakukan ibadah salat. Kita selalu berbicara bagaimana kita khusyuk di dalam melakukan ibadah salat, namun jarang di antara kita yang berbicara bagaimana sifat salat Nabi. Karena apabila kita mengetahui sifat salat Nabi, doa yang dibaca oleh Nabi, apa makna doa yang dibaca oleh Nabi, baru akan datang yang namanya kekhusyukan. Kita selalu bertanya, Ustaz, saya tidak pernah khusyuk di dalam salat. Bagaimana kita khusyuk dalam salat? Kita tidak tahu tata cara salat Nabi. Kita tidak tahu bagaimana bacaan yang dibaca oleh Nabi. Kita tidak tahu artinya. Iya, mungkin kita tidak bisa bahasa Arab semuanya, namun untuk perkara salat wajib kita tahu artinya. Kenapa demikian? Agar kita khusyuk di dalam salat. Dikala kita khusyuk di dalam salat ikhwatul Islam, dengan itulah Allah berikan kemuliaan dan kemuliaan. Dan momennya dikala kita berada di kota Madinah ini ikhwatul Islam adalah sebagaimana hadis yang selalu kami sampaikan, satu-satunya hadis yang ada di dunia yang hanya berada di kota Nabawi atau di Masjid Nabawi, yang tidak akan pernah ada duanya. Rasulullah SAW menyebutkan, "Man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah wa man jaa li ghairi dzalika fa huwa bi manzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairi." Barang siapa yang datang ke masjidku ini, kata Nabi kita yang mulia SAW, memberikan motivasi bagi kita yang dimuliakan dan dimudahkan oleh Allah untuk datang ke kota Madinah. Karena Madinah ini ikhwatul Islam tidak ada hubungannya dengan ibadah yang kita lakukan.
Madinah tidak ada hubungannya. Dikala kita umrah, dikala kita haji, kita tidak datang ke kota Madinah, apakah haji dan umrah kita sah atau tidak? Sah. Kalau kita umrah, kemudian kita tidak datang ke Madinah, umrah kita sah, sempurna. Haji kita juga sempurna, tidak ada hubungannya dengan Madinah. Madinah tidak pernah ada dimasukkan di dalam rukun umrah dan rukun haji, tidak ada sejarahnya. Tapi kalau kaum muslimin ada di antara mereka yang umrah dan berhaji, kemudian mereka tidak datang ke kota Madinah, maka mereka seolah-olah kehilangan pahala yang luar biasa. Kalau ada di antara kaum muslimin yang dimudahkan oleh Allah datang beribadah, kemudian tidak datang ke kota Madinah, maka mereka akan merasa rugi. Kenapa aku tidak berada di kota Madinah? Itu adalah masjid Nabi. Aku ingin datang ke masjid Nabi untuk beribadah di sana. Aku pun ingin berziarah ke perkuburan Nabi SAW. Pasti itu adalah tujuan kaum muslimin. Makanya Imam Ibnu Hajar menyebutkan, tidak adalah di dalam hati setiap kaum muslimin kecuali akan ada yang membawanya menuju kota Madinah. Ada tarikan di sana. Kalau dibahasakan di dalam bahasa ini disebut dengan sa'iq. Sa'iq itu artinya supir. Artinya ada yang membimbing kita untuk datang ke kota Madinah. Setiap kita datang melakukan ibadah, kemudian tidak datang ke kota Madinah, seolah-olah hati kita ini akan terpaut ke kota Madinah. Kalau ada travel misalnya, kemudian tidak ada jadwalnya ke kota Madinah, maka kita tidak akan pernah lagi datang dan mendaftar di travel tersebut. Atau kita akan berpisah untuk selama-lamanya, atau kita akan komplain kepadanya, kenapa tidak datang ke kota Madinah. Artinya apa ya ikhwatul Islam? Karena Madinah itu banyak sekali keutamaan yang ada di dalamnya, terutama di dalam Masjid Nabawi. Salah satunya hadis Nabi yang mulia ini, yang tidak akan ada duanya di dunia. Barang siapa yang datang ke masjidku ini, Masjid Nabawi, untuk mengambil kebaikan, belajar agama, dia yang belajar, dia yang mengajar, fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah, maka dia ibarat orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di sini sambil membacakan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bagian daripada jihad di jalan Allah azza wajalla. Bukan hanya di sini, di halaqah manapun, ada halaqah Quran, ada halaqah bahasa Arab, kita paham atau kita tidak paham, kita mengambil faedah atau tidak, semuanya sama-sama dihitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah azza wajalla. Semua yang kita sampaikan ini, semua kita sudah tahu. Fadilah ini, keutamaan ini, hadis ini, semua kita tahu. Tapi duduknya kita ingin mengambil kebaikan, belajar agama Allah azza wajalla, itu adalah bagian daripada jihad di jalan Allah azza wajalla. Itu yang kita inginkan, terutama dikala kita berada di kota Madinah. Kemudian apa kata Nabi? Waman ja'a li ghairi dzalik, barang siapa yang datang bukan untuk yang demikian, dia hanya sekedar ingin datang. Orang datang dia juga datang, tidak ada keinginan untuk belajar agama di masjid baginda Nabi yang mulia. Karena ini masjid Nabi, Nabi mengajarnya di sini, para ulama juga mengajarnya di sini, sehingga ada kemuliaan di sana. Barang siapa yang datang namun tidak ada tujuan yang demikian, maka dia ibarat orang yang hanya melihat saudaranya membawa warisan-warisan yang indah, dia hanya sekedar bisa menggigit jari. Semua orang yang datang ke kota Madinah, ke Masjid Nabawi, mereka belajar agama dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, ingin mengetahui ayat-ayat Allah, dan juga ingin mengetahui hadis-hadis Nabi SAW. Itu sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kesempatan dikala kita berada di kota Madinah, jangan kita lewatkan. Kita ambil semua faedah, manfaat, pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang kasar kami di dalam menyampaikannya, atau bahasa-bahasa yang silap kami dalam mengucapkannya, atau kalimat-kalimat yang kurang tepat kami di dalam menuturkannya, maka kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap kepada Allah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampunkan dosa kita bersama. Allah ampunkan dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya, berikan kepada mereka kesehatan, mudahkan beribadah kepada Allah. Kalau ada di antara orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah ampunkan dosa mereka. Allah jadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, pemimpin kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah, pergi ke Mekah Al-Mukarramah untuk beribadah kepada Allah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah jadikan umrahnya adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, habis waktunya di Mekah dan di Madinah,
Semoga Allah mudahkan perjalanannya, lancarkan urusannya, dan kembali kumpulkan mereka bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah bisa datang ke Mekah dan Madinah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.